Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham di sektor finance, bank-bank digital. Yang pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Amar, kelima BGTG, keenam BEPIK, ketujuh Bank, kedelapan BKSW, dan terakhir AGRS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali rebound dan ditutup menguat 0,6% ke harga 6.850. Seperti analisa kayak kemarin ya, kemungkinan besar ya ke area itu. Dan transaksi hari ini ada di 12,2 triliun. Dan asing lagi-lagi net buy hari ini senilai 957 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG akhirnya breakout lagi dari resistennya 6.800. Kemarin tutupannya juga di 6.800. Tapi sayangnya membuat gap up. Apakah bisa tertutup? Kemungkinan bisa tertutup ya. Karena masih dekat. Dan juga kalaupun 2 hari ke depan ada profit taking ya kemungkinan ditutup nih. Tapi secara tren ISG minggu depannya tetap arahnya ke atas. Kemungkinan kecil kalau sampai turun lagi dari 6.800 kecuali ada sentimen dari luar. Kalau sentimen dalam negeri sepertinya masih bertahan ISG di atas. Kalaupun sentimen dari luar kemungkinan itu terbatas juga ya jangka pendek dan ya minggu depannya kembali rebound. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada BBYB yang hari ini ditutup di harga 2.160. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBYB biasa aja, tapi ini terlihat ada CSBKYU akumulasi. Tapi dijual oleh Sukor ya, Ajat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB kondisi seperti ini ya saya bilang dia itu gagal melewati 2200. Jadi gimana? Konfirmasinya besok. Besok kalau rebound bagus, tapi kalau gagal lagi, apalagi tutupannya di bawah 2100, walaupun di situ ada EMA 20, kemungkinan jebol karena dia udah membuat ini candle doji di bawah resisten, jadi rawan dia untuk turun. Kemarin juga ada saya rekomendasikan spek buy ya, buy on breakout yang nggak sampai juga yang cut loss karena gagal. Kalau kemarin kan belinya di 2220 tuh. Kalau nggak ada yang profit taking 3% 4% ya mungkin yang masih hot sekarang floating loss. Seperti yang saya bilang ya, ini tekniknya untuk Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu itu buy on breakout, besoknya dia rebound, dan keesokannya dia turun, ya jaga-jaga 1% aja mendekati harga beli, langsung TP. Jangan peduli dia habis itu mantul. Karena ya risikonya seperti ini. Kalau saya seperti itu strateginya. Kalau saya buy on breakout, dekat dengan support saya beli, dan besoknya dia kembali turun, saya jaga-jaga tuh. Kalau sisa profit saya 2 atau 1%, saya jual. Biarpun setengah persen net profitnya ya udah itu. Daripada dibawa turun nih contohnya ya. Jadi harus bereaksi ya. Kalau Bapak Ibu juga punya saham itu kalau dia udah naik dan kembali turun mendekati harga beli ya udah TP dulu aja ya daripada dibawa turun. Jadi seperti itu. Untuk BBYB lihat besok kalau dia bisa breakout 2200 itu bagus. Bagusnya lagi memang melewati 2300. Biar lanjut. Jadi pola cup and handle-nya nih apakah valid? Sepertinya nggak valid lagi ya karena udah jebol. Ya besok lah lihatnya. Atau 2 hari ke depan kalau bisa tutup di atas 2300 masih peluang. Targetnya tetap sama 2600 sampai 2800. Itu area konsolidasinya. Jadi seperti itu. Untuk BBYB langsung saja ke saham kedua. Ada BNBA yang hari ini ditutup di harga 3130 menguat 0,96%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BNBA hampir sama antara akumulasi dan distribusi, dan ya lotnya tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BNBA nggak kemana-mana. Setelah gagal melewati 3200 dia turun lagi ya. Seperti yang saya bilang, beli itu di support aja karena dia ini masih konsolidasi dan trendline uptrendnya juga ada dipatahkan ya, tapi masih bisa bertahan karena bertahan di atas 3000. Jadi strateginya kalau lihat saham itu lagi konsolidasi seperti ini, beli di support, jebol support cut loss, TP-nya di mana? Di resistennya. Ini kalau misalnya hari Senin kemarin Bapak Ibu beli di 3000, hari ini udah bisa TP tuh di 3200, dapat 6%. Kan lumayan. Siapa yang ngasih? 2 hari Bapak Ibu dapat 6%. Daripada di hold baratnya
kan? Ini kan kelihatan daripada mengharap yang belum pasti. Ya memang kalau dia breakout 3200 itu ke 3400 sampai 3500. Tapi kalau dilihat dia membentuk candle Gravestone atau hammer terbalik, ya peluangnya turun. Jadi ya kalaupun Bapak Ibu yang masih hold tadi itu harusnya mendekati penutupan, kan kelihatan nih candlenya kurang bagus, udah TP aja. Kalau beli di 3000 sampai 3050 itu masih bisa profit 2%, kan lumayan. Daripada besok dia turun balik ke harga beli. Rugi waktu lagi kan. Ya memang kalau ditektokin profitnya nggak bisa besar dan kemungkinan juga ketinggalan kalau ternyata dia benar-benar rebound dan breakout. Itu aja kekurangannya. Tapi kelebihan untuk ditektokin beli support jual resisten itu sering bisa dapat profit walaupun tipis-tipis. Jadi seperti itu. Untuk BNBA, MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di atasnya juga terbentuk, dan saat rebound 2 hari volumenya kecil. Jadi kalau saya lihat kemungkinan bisa turun dulu. BNBA uji kembali support 3000. Hari ini dia juga gap up. Opennya di 3120, penutupan kemarin di 3100. Jadi ada 20 poin ya. Nah, 20 poin tuh gap. Jadi seperti itu. Untuk Bumi Arta, langsung saja ke saham ketiga. Ada BBHI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,45% ke harga 5.525. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, BBHI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI belum kemana-mana, memang nggak ada flow, nggak ada sentimen, nggak ada news, ya tektokan aja. Yang beli di harga 5.500 saya tetap hot aja. Semoga aja besok atau lusa dia rebound. Ya kalau bisa dapat 2-3% jual aja. Ya jangan mikirin dia naik tinggi, karena ya kemungkinan masih konsolidasi. Sayang kan waktunya kalau beli di 5.500 tuh. Bisa jualan di 5.700 saja udah cukup. Harus 3,5 sampai 4%. Udah jualin. Beli lagi di support 5.000. Kalau besok lusa dia dapat, jualan lagi. Udah seperti itu aja kalau mau. Karena ini dia lagi konsolidasi. Konfirmasinya itu 6.000 sampai 6.500 nih kalau di breakout baru lanjut uptrend. Untuk BBHI ini kan dia konsolidasi, teman konsolidasinya bisa aja dia untuk turun. Jadi tetap pakai cut loss kalau dijebol 5.000. Jadi seperti itu. Untuk BBHI langsung saja ke saham ketiga, langsung saja ke saham keempat. Ada Amar yang hari ini ditutup menguat 3,09% ke harga 400. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Amar masih di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Amar kalau saya lihat ini udah di area demand. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu dulunya neckline-nya. Saya juga nggak memperhatikan tadi ya, jadi ya kelewat. Harusnya itu di 370 tuh bisa beli, karena cut loss-nya tipis saja. Kalau jebol 360 udah jualan. Jadi seperti itu. Untuk Amar kemana arahnya? Ya ada peluang dia rebound 1-2 hari ke depan. Potensinya kalau rebound ya 440 sampai 480. Apakah dia bisa menutup gap re-isunya? Kemungkinan besar bisa, cuman belum tahu kapan. Kalau dia rebound itu, kalau saya lihat mentok-mentok itu 480 ini aja diujinya dulu. Lebih dari itu ya tergantung market makernya. Jadi masih bisa dia naik sekitar 10% sampai 20% nih area ini. Apakah besok? Ya semoga aja. Cut loss-nya cukup dalam nih, di bawah 360, 355, 354 itu ya. Tadi itu belinya. Saya juga lupa pasang alarm ya. Kalau saya pasang alarm ya bisa tuh kesentuh area support, ya bisa juga ikutan. Harusnya tadi itu, karena ini neckline sebelum dia rally panjang kan. Pas dia turun dia retest 360 370 rally lagi di atas ya. Ini harusnya dipertahankan oleh Amar. Jadi seperti itu. Untuk Amar langsung saja ke saham kelima. Ada BGTG yang hari ini ditutup terkoreksi 5,47% ke harga 276. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BGTG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BGTG setelah gagal melewati 300 dan dia turun dulu, itu wajar. Kemana turunnya? Kalau dilihat ya karena dia gagal melewati 280, bisa ke 270 dulu. Retest ya. Kalau jebol itu 250. Karena kenapa? Karena BGTG ini masih konsolidasi. Harusnya dia itu tadi itu breakout
300 itu menarik karena dia terus membentuk lower high dan higher high. Nah, jadi seperti ini gambarannya kan. Jadi apakah bisa turun? Ya bisa. Kalau jebol 270 ini arahnya 250, nggak ada cerita. Tapi kalau dilihat dari EMA 20-nya ini sudah melengkung ke atas hampir 45 derajat, akan golden cross atau memotong EMA 60 garis hitam ini. Ya menarik ya, semoga aja 1-2 hari ke depan sektor finance bank digital bisa rebound. Pokoknya kuncinya sekarang tuh BGTG 300, kalau itu di breakout siap-siap lanjut rally. Dan juga double bottomnya ini udah terkonfirmasi tercapai, neckline dari double topnya 300 seperti yang saya bilang itu kan. Kalau dia breakout nih arahnya 300 dan hari ini tersentuh. Jadi ya turun dulu itu wajar. Jaga aja 270 sampai 250 ini dipertahankan oleh BGTG. Jadi aman masih BGTG, masih aman. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BEPIK yang hari ini ditutup di harga 168 sama harga penutupan hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BEPIK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BEPIK masih sama, dia dalam pembentukan sepertinya pola import head and shoulder, dan memang konfirmasinya 180. Kalau itu di breakout baru tuh rally. Targetnya 200 minimal perubahan proxy harga. Kalau dilewati lagi siap-siap 250, 260. Dan juga ya BEPIK ini kan lagi konsolidasi, belinya di mana ya? Belinya di support. Kalau sudah ketinggalan ya udah, jangan dikejar dulu karena harga sekarang itu nanggung. Kalau kemarin Bapak Ibu beli itu saat memperhatikan BEPIK ya, kalau mau itu pasang alarm bisa juga di OLT. Jadi pasang alarm, mana supportnya itu dibuat harga, breakoutnya dibuat harga. Jadi kalau dia menyentuh harga support bunyi itu alarm, jadi Bapak Ibu bisa langsung cepat memperhatikan, kalau sesuai bisa langsung eksekusi. Karena untuk screening manual itu ya biasa kelewat, harus pakai kalau saya power alarm nah kalau di Mirai. Jadi seperti itu. Untuk BEPIK sekarang harga tanggung, kalaupun mau beli ya tinggal cut loss. Kalau dijebol 160, target profitnya 180. Kalau itu di breakout 200 itu sangat mudah oleh BEPIK. Jadi seperti itu untuk BEPIK. Langsung saja ke saham ke-7. Ada BANK yang hari ini ditutup menguat 2,21%, harga 2.310. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BANK diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BANK setelah 3 candle merah dia rebound, tapi patah trennya ya. Apakah ini menarik? Ya kalau dilihat nih dia membentuk lower high. Kalau mau aman besok atau hari Jumat harus tutup di atas 2350. Kalau dia tutup di atas ini siap-siap lanjut uptrend. Targetnya 2500, kalau itu di breakout 2800 untuk arah BANK. BANK juga menarik ya. Cuman tunggu dia di atas 2350. Kalau baru beli di harga sekarang jual aja kalau dijebol 2250. Jadi cut loss-nya sekitar 3% sampai 4%. Ya itu masih normal kalau mau cut loss segitu, karena kalau dia balik lagi merah dan jebol 2250 itu valid turun. Targetnya 2200 bahkan bisa ke 2150. Jadi seperti itu untuk BANK. Langsung saja ke saham ke-8. Ada BKSW yang hari ini ditutup menguat 0,59% ke harga 170. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BKSW diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BKSW belum kemana-mana. Waktu itu kan saya bilang kalau mau beli di 170 juga ya harus siap cut loss di bawah kalau cut loss mepet. Nah ini terlihat kan, kalau beli di harga tanggung di pertengahan range sideway-nya, cut loss-nya itu dalam. Kalau cut loss mepet kemungkinan ke trigger. Nah itu masalahnya kalau beli di pertengahan. Tapi kalau dia rebound ya ikutan. Kalau dia jebol support, cut loss-nya lebih dalam. Memang kalau mau beli saham itu perhatikan mana support dan resisten. Kalau sebisa mungkin itu belinya di support
itu udah paling bagus. Cuman ya perlu kesabaran, tunggu dinaikkan atau beli saat dia breakout, koreksi, ikutan masuk di area support ya tetap sama, belinya di support setelah dia breakout kan. Nah ini misalnya dia setelah dia breakout resisten 180, gagal retest 180 ya bisa beli. Kalau dia jebol jual, seperti halnya ini nih, dia merah beli nggak sampai jual ya, itu berarti dia false breakout. Ya sama, semua itu ada resiko. Yang penting Bapak Ibu benar udah. Biasanya kalau Bapak Ibu sesuai trading plan-nya, beli nggak ngejar harga, beli di support atau beli buy and breakout harusnya ya. Kalau Bapak Ibu disiplin, pasti profitnya itu bisa lebih besar. Coba deh, kalau nggak percaya, coba pakai lot-lot kecil, main satu lot aja. Bapak Ibu coba selama sebulan atau 2 bulan, satu akun Bapak Ibu beli itu, cari saham, screening, cari dekat-dekat support. Kalau Bapak Ibu lihat volumenya bagus, teknikalnya bagus, beli support, ya udah auto stop loss dan auto TP dibiarin. Nanti Bapak Ibu ketemu saham buy on breakout, Bapak Ibu beli dan pasang aja auto stop loss, auto TP, langsung beberapa saham, satu lot setiap hari. Bapak Ibu nemu 2 saham ya beli aja, mana yang tereksekusi atau terrealisasi cut loss TP ya udah nanti dibelikan lagi saham yang lain ya, bisa aja seperti itu. Lihat hasilnya gimana. Kalau Bapak Ibu sudah belajar mengetahui hasilnya ya pasti Bapak Ibu akan memperbaiki sistem tradingnya. Oh ini salah, oh ini bisa kurang naik harganya, kurang turun. Nah itu nanti dipelajari, nggak pakai feeling doang. Nah kalau pakai feeling tuh ya kalau Bapak Ibu sudah paham teknikal, sudah lihat bid offer, Bapak Ibu punya feeling oh ini mau naik ya, itu beda cerita ya, karena memang sudah memahami, udah di luar pikiran. Jadi seperti itu ya. Untuk BKSW masih konsolidasi, kalau mau beli ya di 160 atau tunggu dia breakout sekali lagi 180. Langsung saja ke saham terakhir, ada GRS yang hari ini ditutup menguat 5,62% ke harga 169. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGRS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGRS menarik ya, karena dia retest 160 dan mantul. Tapi sayangnya memang volumenya kecil. Tapi kalau saya lihat besok kalau sektor finance terutama Bank Digital Rebound jalan nih, AGRS target minimal 180 diuji. Kalau itu di breakout, siap-siap 200 untuk perubahan proxy harga dan AGRS bisa lanjut uptrend. Apakah ini menarik AGRS? Menarik, coba aja besok perhatikan ya. Kalau dia bisa breakout 170, itu siap-siap potensi bisa sampai 180. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, apakah dia kempes di tengah jalan, ya itu bisa terjadi. Jadi jangan beli kalau sudah naik tinggi, karena bisa aja dia kempes. Ini kan karakternya sering tuh membuat jarum dari atas ke bawah. Nah ini kan dia dibeli di 180 tuh gagal, dia turun. Jadi kalau mau belinya ini mending beli buy on breakout kalau benar-benar tutup di atas ya. Kalau belum tutup itu boleh nggak beli? Boleh. Yang penting Bapak Ibu bisa pakai stop loss kalau ternyata dia gagal bertahan di atas. Misalnya di atas 180 atau saat dia breakout 200 gagal bertahan hari itu juga, Bapak Ibu cut loss. Bisa seperti itu. Atur aja. Kalau Bapak Ibu mau hot juga nggak masalah. Karena ya uang sendiri kan yang ditradingkan ya tergantung profil resiko. Kalau kuat nahan loss ya bisa. Jadi seperti itu. Untuk AGRS menurut saya peluangnya bagus karena ini membentuk candle morning star. Cuman memang volume belum ada ya. Semoga aja besok bisa breakout tuh 170, itu bisa ikutan buy on breakout. Targetnya 180 terdekat. Jadi seperti itu untuk AGRS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, cari profit cepat dalam hitungan menit, 1-5% memang nggak bisa tinggi ya, karena hitungannya menit, bahkan detik, karena mencari yang saham-saham volatil. Kalau tertarik, saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga menganalisa bandarmalogi, dan yang paling penting
tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Juga ARA Hunter dan ARB Hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Dan juga kalau Bapak Ibu cuman mau rekomendasi setiap harinya, ini beda ya, scalping sama rekomendasi. Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Tapi ini saham swing trade ya, bisa 1 hari tercapai, 3 hari atau seminggu. Jadi seperti itu, beda dengan scalping. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.